lagi kita di dalam penyampaian pesan-pesan Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang senantiasa mendengar khotbah dalam channel Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua, marilah kita berdoa meminta pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang sendiri telah berkata-kata di bukit dan dituliskan dalam Alkitab dengan judul khotbah di bukit. Hari ini hamba hanya mengingatkan kita semua untuk supaya berpegang kepada perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Karena perkataan-perkataan-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami, yang menguatkan kami di masa-masa sukar, bahkan yang menjamin kami untuk nanti berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, berbicaralah kepada kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marah merupakan pintu masuk dari berbagai dosa. Akibat marah, maka orang akan berkata fasik dan juga mengatakan orang lain jahil. Bahkan Tuhan Yesus menyarankan supaya ketika kita telah melakukan hal-hal yang demikian, kita harus berdamai dengan orang. Dan di ayat 25 di Matius pasal 5 berkata, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di jalan. Seandainya dimanapun Anda berada, Anda bersama-sama dalam satu kota dengan orang yang pernah Anda berselisih, segeralah berdamai. Tetapi saat ini ada banyak cara atau alat komunikasi yang kita bisa pakai untuk berkomunikasi. Dan dengan komunikasi itu kita akan bisa berdamai. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya hutang itu adalah segala sesuatu perkataan-perkataan kita atau perbuatan-perbuatan kita yang membuat orang lain luka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Dalam Matius pasal 5 ayat 27. Dia berkata, dia mengingatkan kita bahwa di hukum Taurat telah Allah menyampaikan dalam ke-10 hukum Tuhan bahwa kita tidak boleh berzina. Berzina dalam pengertian pada saat perjanjian lama kalau kita baca itu adalah kita menyembah Baal, menyembah yang lain. Tetapi berzina di zaman perjanjian baru, Yesus menggenapi perkataan Allah, yaitu tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hati. Kita melihat perempuan dan kita berzina di dalam kita menginginkannya. Kita punya keinginan untuk keinginan percabulan atau keinginan daging kita akan muncul, maka kita telah berzina di dalam hati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini di zaman now, di zaman maju ini, di zaman di mana-mana transparan, di mana-mana orang sudah banyak sekali orang-orang khususnya wanita di dalam berpakaian baik di gereja, di kalangan umum, di pasar, di mal-mal dan di berbagai tempat. Itu saudara yang dikasihi Tuhan, itu kelihatannya mereka sudah menggunakan pakaian yang ada banyak sekali yang menggunakan pakaian tidak mempunyai etika yang baik. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, ini merupakan tantangan bagi seorang laki-laki atau pria, di mana kita kemana-mana dan kita melakukan apa aktivitas di kantor maupun
di berbagai tempat kita akan diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang mudah sekali membuat kita untuk bersinar di dalam hati. Saya syukur kepada Tuhan pagi hari ini atau hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita memandang perempuan, khususnya laki-laki, dan kita memandang perempuan dan kita menginginkannya, kita sudah bersinar di dalam hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya kalau kita diperhadapkan dengan wanita-wanita yang menggunakan pakaian yang disebut kurang kain, yang mungkin sampai baju sampai di lengan, terus sampai di atas lutut, mereka punya rok atau celana dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita nonton melihat di YouTube ataupun kita melihat di Facebook ataupun kita melihat di berbagai tempat, bahkan di tempat-tempat penjualan Lazada dan lain sebagainya, gambar-gambar tersebut itu sangat luar biasa. Dia senantiasa mengganggu setiap pria. Ada muncullah wanita-wanita yang menggunakan baju kurang kain dan lain sebagainya. Oleh dan sebab itu pagi hari ini saya mau mengingatkan kita semua selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa ketika kita melihat dan mengingini, maka kita bersinar di dalam hati. Sekarang bagaimana caranya supaya kita tidak bersinar di dalam hati? Saudara, kita harus belajar dari Yusuf. Yusuf yang saya maksudkan adalah Yusuf dari ke-12 anak, salah satu dari ke-12 anak Yakub atau Israel. Saudara, kita tahu cerita itu bersama bahwa ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Mesir dan selanjutnya orang Median dan selanjutnya dibawa ke Mesir dan dijual kepada Potifar, dan dia tinggal bersama dengan Potifar. Dan waktu itu kondisi dan situasi di mana istri daripada Potifar melihat perawakan dari Yusuf dan dia merasa birahi dan dia berusaha untuk mau bersetubuh dengan Yusuf. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita ketahui bersama bahwa firman Tuhan menjelaskan bahwa di suatu waktu kondisi di mana rumah sudah tidak ada orang, dan waktu itu istri Potifar mempersiapkan kondisi dengan baik. Dan apa yang terjadi, Bapak, Ibu? Istri Potifar dia mengajak Yusuf, memegang tangannya dan mengajak Yusuf di dalam rumah yang kosong, dan dia mau ingin bersetubuh dengan Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Yusuf menghindar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di zaman perjanjian lama Tuhan telah menunjukkan karakternya di orang-orang yang hidup berkarakter Kristus. Salah satunya adalah Yusuf. Dan Yusuf berhasil menghindar dari perbuatan yang tidak benar, yang tidak baik, dan perbuatan dosa di hadapan Allah yang dia sembah. Yusuf menghindar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita pakai cara yang Yusuf lakukan. Menghindar yang saya maksudkan adalah dari hati kita. Hati kita sudah mengetahui dan menyimpan firman ini, bahwa Yesus mengatakan kalau kita melihat mengingini maka kita bersinar. Kita tidak akan bisa menghalangi hal ini. Kita akan berjumpa di mana-mana, di berbagai tempat seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Tetapi saudara, kalau Anda sudah menyimpan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati Anda, maka saya percaya bahwa respon Anda akan menghindar seperti yang Yusuf lakukan. Maksudnya bukan menghindar dalam artian apa, tapi hati kita sudah menghindar, mengetahui bahwa ketika saya melihat wanita dan keinginan birahi saya muncul, maka itu saya melakukan persinahan dalam hati. Saudara, untuk menutupi perkataan saya mau berkata begini. Kitab Yohanes pasal 2 ayat Yohanes pasal 2 ayat 25 berkata, Yesus menegaskan kepada kita semua bahwa dan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia,
sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara, hari ini saya mau beritahu bahwa Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati Anda. Ketika Anda melakukan aktivitas, buat apa saja, di kantor, di rumah, di pasar, di jalan, di mall, dan dimanapun Anda pergi berada, dan di situ Anda diperhadapkan dengan wanita-wanita yang kurang kain, saya mau beritahu, Yesus tahu hati Anda. Biarlah Anda menyimpan firman Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus, bahwa ketika kita melihat wanita dan kita mengingini, kita bersinar. Oleh dan sebab itu, ingat baik-baik dan simpan dalam hati Anda. Dan saya percaya ketika Anda menyimpan perkataan Yesus dalam hati Anda akan melakukan tindakan seperti yang Yusuf lakukan, yaitu dia menghindar. Tuhan Yesus memberkati Anda dimanapun Anda berada. You